jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi Nah, ini ya statement Pak Purbaya ini backgroundnya gini. Dalam pertemuan Asosiasi Pedagang Thrifting dengan DPR kemarin itu sempat disebutkan legalkan saja kami akan bayar pajak gitu. Iya. Ada usulan seperti itu. Nah, terus dijawablah sama Pak Purbaya. Ya kalau apa bedanya dengan kalau misalnya ganja dipajakin, Betul, apa itu jadi legal ya? Jadi legal, enggak juga. Tegas juga sih posisinya itu. Nah, tapi memang yang disebutkan tadi, yang ilegal itu sebenarnya adalah impor barang bekasnya, impor barang bekas. Nah, yang dipermasalahkan sama para pedagang thrifting, ya samain perlakuannya. Kalau barang bekas semua nggak boleh, jangan hanya pakaian. Iya. Nah, semua barang bekas juga ilegal gitu. Gitu. Itu yang polemiknya kan di situ ya. Jadi yang satu, nah dari Kementerian Perdagangan berpatokan sama itu dengan alasan backgroundnya untuk melindungi UMKM. Iya. Ya memang banyak kepentingan juga sih di sini ya. Dan memang kita melihat saat ini kan kita pengen negara kita ini tumbuh ekonominya. Intinya itu loh Mas. Jadi bagaimanapun industri itu harus jalan di sini gitu. Benar. Nah, kalau kita dibanjiri oleh barang-barang ilegal dari luar gitu, ya mau itu thrifting, mau itu pakaian murah tapi ilegal gitu, ya itu kan jadi PR sendiri. Artinya perlu ada batasan-batasan yang dibuat oleh pemerintah sih terkait soal ini. Misal kayak tadi ya tekstil dari China misalnya, ini kan harganya murah gitu kan. Nah, terus kemudian gimana nih? Gitu, kok bisa masuk ke sini dengan harga yang anjlok banget murah gitu kan? Nah, itu kan jadi masalah. Itu kan jadi masalah gitu. Padahal sebenarnya kalau ada pembatasan, ya enggak, iya kan? Mungkin Amerika mungkin ngalamin itu, makanya Trump kemudian ngasih itu ya tax yang gede ya terkait soal impor ya. Benar. Nah, ya itu mungkin kaitannya ke situ juga sebenarnya. Ya itu kan kebijakan Amerika gitu. Apakah bisa diaplikasikan di sini? Di sini bisa teriak industri juga gitu. Iya. Kan? Termasuk kemarin juga ada kalau semuanya kita ikut ya gaya Amerika ya. Jadi selain usulannya dipajekin, impornya juga dibatasin dengan kuota. Ya, tapi apakah mungkin seperti itu ya? Itu nanti akan jadi mainan lagi. Nah, itu dia makanya. Ya, dan benar. Intinya memang sekarang aturan itu sebenarnya bagaimanapun juga ya, para pembuat aturan di negeri ini itu juga sebenarnya niatnya baik, ya kan? Iya. Niatnya baik untuk ngatur semuanya. Niatnya baik ya. Pasti niatnya baik lah, pasti niatnya baik. Saya yakin itu ya. Iya. Niatnya baik, tapi ya itu tadi pelaksanaan di lapangan ini memang jadi penuh akal-akalan. Karena apa? Bagaimanapun juga yang namanya aturan itu memang kayak dicari-cari celahnya, Pak. Iya, benar sih. Dicari-cari celahnya. Dan selalu ada celahnya. Gimana nih caranya untuk ngakalin ini nih, gitu loh. Yang penting kan kesadaran ya akan aturan. Kalau balik lagi ke situ ya memang agak susah, tapi ya balik lagi urusan perut lagi. Iya. Yang namanya harusnya dia impor ini kan ya. Iya. Dia harusnya kuotanya misalnya cuma sekian gitu. Kuotanya sekian. Udahlah lewat belakang. Dia jadi punya misalnya taruhlah nantinya akan dibatasin ya. Impor balpresnya akan dibatasin. Setahun lu cuma bisa ngimpor 1000 balpres. Udah lewat belakang tambahin 200 kan. Iya. Nah, itu yang tapi kayak balpres itu udah ilegal ya. Jadi nggak mungkin dibatasin. Ya enggak kalau misalnya misalnya impor pakaian murah misalnya gitu ya kan, dibatasi gitu. Iya, benar-benar harus dibatasin. Dan memang ya tadi kan, maksudnya ada cara lain lah gitu. Ketika kita mau mengambil barang dari luar, ya harus kita daur di sini gitu. Itu baru namanya recycle gitu. Itu baru namanya sustainability guys gitu, ya kan? Nah, kalau jangan di framing jadi bahwa ini membantu loh gitu untuk menjaga alam, yang enggak juga gitu. Sebenarnya itu. Ini menimbul apa ya? Jadi ada dua kubu nih. Mas nanti termasuk yang pro atau yang kontra thrifting sih sebenarnya? Kontra saya. Kontra ya? Kontra thrifting. Nah, ini kita mungkin bukan niat mencaya, tapi mungkin Sobat Sindo punya pendapat beda. Iya. Boleh kan ini berpendapat. Boleh ya, dong, namanya komen namanya ya, kan. Benar. Nah, jadi
siapa nih yang apa namanya pro thrifting Iya. dan kenapa? Kasih alasannya kenapa? Alasannya boleh. Yang kontra thrifting kenapa? Kasih alasannya. Biar diskusi kita nih lebih Betul. enak lagi ya. Bisa dilihat kali di YouTube kali ya. Mungkin ada yang gitu komen kali Mas. Nah nanti ini juga jadi apa ya? Jadi catatan juga sebenarnya tadi ya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil ininya ya. Intisari obrolan kita sore ini. Betul. Yang pertama tadi ya. Intisari ya. Gawat juga. Apa intisari? Iya. Apa namanya ya? Kesimpulan. Iya. Biar nggak menimbulkan. Iya benar, biar aman. Yang pertama itu ya tadi bahwa petugas ya pihak berwajib itu juga harus menelusuri. Satu di mana sebenarnya ini jalurnya ini seperti apa. Jadi diambil dari hulunya. Kalau cuman sita menyita itu udah sampai di hilir, ya kan. Ya tinggal hulunya nih gimana, ya kan. Nah, memotong rantai pasokannya itu juga jadi hal yang penting, ya kan. Nah, terus kemudian bagaimana kemudian barang ini sebenarnya jangan sampai merusak ekonomi di Indonesia gitu. Kalau misalnya pedagang thrifting protes, artinya kan mereka butuh something kan. Ya. Nah, tadi kan kita sempat bilang kalau misalnya thrifting yang import itu beda dengan yang pre-love ya. Pre-love dalam arti barang yang dibeli di dalam negeri, terus kemudian tidak dipakai lagi, terus kemudian kita jual kayak garage sale lah, gitu modelnya. Beda kan. Nah, bagaimana pedagang-pedagang ini juga misalnya diberikan akses untuk, oke, barang-barang yang sudah tidak terpakai, coba kasih ke kami deh, gitu, kami bayar, gitu kan. Itu kan juga menarik sebenarnya kan. Kita sadar nih, kayak pakaian anak terutama, anak tumbuh sebulan 2 bulan aja pakaian udah nggak muat tuh. Iya kan. Terus kemudian 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ya kan. Itu kan udah nggak muat pakaiannya. Nah itu pakaiannya kemana gitu. Biasanya kita kasih kan, kita sumbangin. Nah tapi kalau ada bank pakaian gitu yang bisa kita jual pakaian itu, terus kemudian itu disalurkan ke pedagang untuk dijual lagi misalnya, ya itu kan jadi hal yang berbeda tuh gitu, bisa menambah nilai ekonomi buat pedagangnya gitu kan. Nah ini juga jadi mungkin solusi sih, mungkin ya gitu, bahwa ya tapi ini barang-barang yang memang dipakai loh gitu, kita tahu nih barang-barang yang kita pakai, kita beli ya kan di dalam negeri gitu, bukan barang dari luar negeri gitu. Kayaknya ini yang jadi persoalan itu adalah barang impornya. Impor bekasnya itu impor bekasnya yang karena jadi masalah. Memang undang-undangnya menyatakan seperti itu ya kan. Kecuali memang ada apa istilahnya revisi undang-undang itu yang membolehkan ya kan. Ya nggak tahu nih aturan-aturan itu kan bisa dirubah lah ya. Tergantung political will. Nah, ya kan? Iya benar. Kebijakan yang memang inilah. Ya, mana yang mau dibelain nih? Betul. Memang yang namanya kebijakan itu nggak bisa menyenangkan semua pihak, ya kan? Kebijakan, keputusan yang baik itu nggak bisa menyenangkan semua pihak, tapi paling nggak ke depan itu bisa menyelamatkan banyak pihak. Iya. Ya nggak? Betul. Kurang lebih seperti itu sih memang. Dan yang ya harapannya ya apa ya? Yang harapannya ini juga kalau tadi ya ada usulan lagi satu lagi yang mengambil barang-barang itu terus kemudian didaur ulang di sini dan diolah menjadi bentuk baru. Nah mungkin nilai ekonomisnya tadi kalau bilang bisa turun dong, tapi juga bisa naik loh, gitu. Bisa. Ya kan tergantung barangnya kan. Iya. Tergantung kreativitasnya. Tergantung kreativitasnya dan itu juga membuka lapangan kerja baru di sini Mas. Tapi gitu. Tanpa itu pun sebenarnya juga bisa. Nah itu yang jadi apa namanya? Iya. Yang jadi senjatanya dari Kementerian Perdagangan. Iya. Lu nggak perlu impor baju bekas deh, karena di sini banyak baju bekas. Yang orang satu itu, tapi yang kedua anak-anak kreatif Indonesia itu nggak sedikit gitu loh Pak. Iya. Jadi kreativitas bangsa ini juga banyak gitu kan, apalagi soal fashion. Betul. Ya kita nggak ngomongin baju ya, maksudnya barang-barang bekas itu bisa macam-macam ya. Kalau misalnya sampah itu tadi, ya kalau misalnya niat gitu ya untuk diolah lagi di sini itu kan jadi industri lagi yang baru kan, dari daur ulangnya industri, ya kan. Terus kemudian itu membuat lapangan pekerjaan baru. Terus kemudian dari kayak botol plastik lah, ya segampang itu lah, biji plastik ya kan, biji plastik itu. Kemudian itu dibagi ke beberapa industri yang berbeda gitu ya kan, entah jadi furniture, entah jadi bantal, entah jadi perabotan atau apa gitu kan. Itu kan membuka lagi gitu lapangan kerja baru gitu di masing-masing industri gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu mungkin ini jadi perspektif yang berbeda gitu. Kita kan menawarkan perspektif aja nih. Ya kan, perspektif yang berbeda dari problematika thrifting ini gitu. Problematika thrifting. Kenapa jadi problematika ya sebenarnya? Iya kan? Yang tadinya ya
aturan simpel tapi jadi karena Iya, sudah terlanjur apa namanya? Karena sudah terlanjur istilahnya kalau di narkoba itu apa sih? Apa tuh? Sudah sampai melibatkan banyak pihak Oh, kan? iya. Drifting ini kan. Sampai menyentuh banyak hajat hidup orang gitu. iya, Ya kan? Dari para pedagangnya, dari pedagang ini terus apa namanya? Baju thriftingnya udah dikasih kreativitas lagi gitu. Iya, kan. iya, Ini iya. kan juga sebenarnya memutar perekonomian juga. Betul, itu dia gitu. Jadi ya mungkin ini juga ya di kita juga mungkin males berpikir juga kali ya mungkin ya. Jadi ya udahlah gitu. Barang yang ada ya udah kita jual aja kayak gitu seadanya gitu kan. Toh juga untung. Nah, itu. Nah, ini kan yang repot ya. Benar. Gitu. Jadi Tapi nggak. kita tunggu ya. Ya, betul. Kita akan tunggu dulu nih pertemuan antara Bung Adian sama Oh iya. Pak Kira-kira di mana Menteri ketemunya ya? Keuangan. Nah, nggak tahu. Katanya Bung Adian tuh lagi dicarikan jadwal Oh, oke. dari timnya Pak Purbaya. Iya, iya. Kapan. Dan- Nah, kalau ada pertemuan itu nggak tahu tertutup atau terbuka. Kalau terbuka sih menarik ya. Menarik dan kita terbuka ngomongin lihat adu thrifting data itu biasanya pasti tuh, menarik. ya kan? Adu datanya kita lihat. Nah, Gitu, jadi kayak yang gimana. yang ngobrol kayak gini nih nanti Bung Adian sama Purbaya gitu Iya, ngomongin soal ngobrol. thrifting. Iya. Di live-in gitu ya. Di Coba live-in, kali ya. menarik. Kita tunggu ya Kita tunggu perkembangan selanjutnya perkembangan dari selanjutnya, persoalan aturan thrifting ini. seperti apa, Betul. kurang lebihnya. Kita akan ketemu lagi di The comment dokumen selanjutnya ya. di hari Senin ya. Jangan lupa untuk Like, Like. subscribe, komen. subscribe dan komen. Ya. Komen soal kami berdua, komen soal isinya, komen soal thrifting tadi itu seperti apa bagusnya. Dan mau ngangkat isu apa? Ah, kalau ada Oh, iya, iya kan, boleh, kalau boleh. ada ide isu Jadi ada apa yang ide. mau kita angkat boleh. Oke. Gitu. Silakan di Oke, komen. kita tunggu masukannya teman-teman, Sobat Sindo ya. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.